Bab 005. Beberapa waktu kemudian, di kantornya Andara kini sedang sangat sibuk dengan pekerjaannya, bukan ia tak mau memberikannya. 26. Sendiri hadiah yang ia berikan untuk Alana. Akan tetapi, pekerjaannya di kantor sangatlah banyak, ia bahkan tidak bisa bersantai di hari pertama pernikahannya. Untuk itu ia mengutus Erik asistennya, agar memberikan semua itu pada Alana. Apa ia menyukai hadiah pemberianku? Tanya Andara. Iya tuan, jawab Erik. Pria itu baru saja datang tapi ia sudah langsung diberikan pertanyaan oleh Andara. Baguslah. Hanya jawaban singkat yang diucapkan oleh Andara, setelah itu ia melanjutkan lagi pekerjaannya. Sebenarnya Andara pun masih bingung dengan pernikahannya yang mendadak, bahkan pernikahan ini tak pernah ada dalam wacana kehidupannya. Tapi dengan tiba-tiba ia menikah dengan seorang gadis yang tak sengaja ia tiduri. Gadis yang selama beberapa tahun ini menjadi kekasih anaknya, tapi untung saja saat ia menikah dengan Alana hubungan Stefano dan Alana sudah berakhir. Hingga hubungan ini tak terlalu rumit bagi Andara. Meskipun ketakutan sepintas menghampirinya, karena bisa saja mereka kembali menjalin hubungan diam-diam di belakang Andara. Di mana mungkin saja benih-benih cinta mereka belum tuntas semua. Akan tetapi, jika melihat hubungan mereka berdua sepertinya tidak terlalu baik. Karena Andara melihat Stefano begitu tak menyukai Alana. Bukan hanya karena ia telah menjadi ibu sambungnya dan menggeser Marissa sebagai perempuan yang memiliki tahta tinggi di hatinya. Namun, sepertinya telah terjadi sesuatu yang Andara tak tahu. Yang membuat mereka berdua terlihat saling membenci. Selama ini Andara juga terlalu sibuk, hingga ia tak pernah bertanya bagaimana hubungannya dengan Alana. Bahkan saat mereka mengakhiri hubungan mereka saja ia tak tahu. Dan ia mengetahui semua itu setelah ia meniduri Alana. Kalau saja malam itu tak terjadi sesuatu di antara mereka, mungkin sampai saat ini Andara tak akan pernah tahu bagaimana hubungan mereka berdua. Siang ini Alana berniat untuk mengunjungi rumah ibunya, ia ingin memperlihatkan hadiah yang Andara berikan padanya. Sebuah mobil yang sangat indah, yang tak pernah ia bayangkan jika ia akan memilikinya. Sebenarnya yang dilakukan Alana saat ini adalah, lebih tepat jika disebut ia ingin memperlihatkan mobil barunya pada Diandra. Semoga saja gadis murahan itu ada di rumahnya, dan bisa melihat bagaimana indahnya hidup Alana sekarang. Mobil mewah itu kini parkir di depan pagar rumah bercat putih itu, rumah dengan halaman yang asri dan pekarangan yang ditumbuhi oleh rumput hijau serta bunga-bunga yang indah. Pemandangan menyejukkan bagi mata siapa saja yang melihatnya. Alana langsung membuka pintu pagar rumahnya, agar ia bisa segera memasukkan mobilnya ke dalam. Namun, saat Alana sedang membuka pintu pagar rumahnya tiba-tiba saja suara seorang perempuan menjijikkan pun terdengar memanggilnya. Alana senang sekali, karena orang yang ia tuju langsung menghampirinya. Lihatlah, Alana akan membakar otaknya saat ini juga. Kalau bisa dengan ginjalnya sekalian Alana bakar, Alana suka melihat Diandra memandangnya dengan tatapan iri. Wow, mobil baru ya? Apa itu pemberian dari ayah pacarku? Tanya Diandra pada Alana, dengan 27. Menekankan kata pacar di belakangnya. Menjijikkan. Alana tersenyum sinis saat melihat Diandra yang seolah tak punya malu memakai pakaian kurang bahan berdiri di depan rumahnya. Astaga, Alana baru sadar jika mantan sahabatnya ini memang sangat berani dalam berpakaian. Dengan senyum manisnya ia pun menjawab pertanyaan dari Diandra, iya, ini mobil baruku. Bagus kan? Diandra menggelengkan kepalanya sambil tersenyum sinis dan jijik pada Alana, kau bahkan rela menjual dirimu hanya demi mendapatkan kekayaan. Apa kau tak malu melakukannya, Alana? Pertanyaan merendahkan sengaja Diandra tujukan pada Alana. Untuk memukul mentalnya, tapi sepertinya bukan mental Alana yang terpukul. Akan tetapi,
Stefano diri Diandra yang akan Alana banting sampai hancur tak bersisa. Alana langsung menyandarkan punggungnya di mobil sambil melihat Diandra dengan pandangan yang remeh. Setidaknya aku jauh lebih berStefano darimu, yang hanya ditiduri tanpa dinikahi. Dan oh ya, ngomong-ngomong, apa kau tidak merasa malu karena sudah merebut pacar sahabatmu? Kau bahkan merayunya dengan selangkangan. Gratis pula, ejek Alana sambil tertawa puas, karena sudah menghina Diandra. Lah sangat puas sudah menghina Diandra dengan segala perbuatan rendahnya. Apa kau bilang? Dasar kurang ajar kau Alana. Teriak Diandra, tapi Alana sama sekali tidak mempedulikannya. Alana memasuki kembali mobilnya dan masuk ke dalam rumah sambil tertawa senang. Ia senang karena telah berhasil membuat perempuan tak tahu malu itu mati kutu. Alana memang merendahkan dirinya di awal, tapi ia menjadi terhormat pada akhirnya. Karena ia menikah dengan pria yang menidurinya. Tidak seperti Diandra yang melakukan hubungan tanpa status yang kuat. Tidak ada yang menjamin jika pria seperti Stefano, suatu saat akan mengkhianatinya seperti ia mengkhianati Alana. Apalagi Stefano seorang pria yang sangat tampan dan juga anak dari seorang pengusaha kaya raya. Stefano akan dengan sangat mudahnya membuang Diandra jika ia sudah bosan. Setelah mengunci pintu pagar rumahnya, Alana pun segera masuk ke dalam rumah masih dengan tawa yang masih ada di bibirnya. Wah, pengantin baru sepertinya bahagia sekali. Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak mengundangku? Alana yang sedang tertawa senang pun langsung terdiam saat mendengar suara yang sudah sangat lama ini tidak ia dengar. Kau, 28. Iya ini aku, astaga kau memang tidak pernah menganggapku ini teman ya. Padahal kita sudah saling kenal saat masih ada dalam kandungan, ucap seorang pria tampan pada Alana. Noah, ya ampun. Kapan kau pulang? Tanya Alana, duduk di samping pria yang bernama Noah itu. Ia tersenyum senang karena setelah bertahun-tahun akhirnya ia bisa melihat pria yang menjadi sahabatnya itu. Tak lama kemudian datang ibu dari Alana sambil membawa nampan yang berisikan minuman dan juga beberapa camilan. Alana, kau juga datang sayang. Sapa ibu Alana, dan menyimpan nampan itu di atas meja. Iya bu, aku sangat merindukanmu. Alana berkata sambil memeluk ibunya dengan erat. Kau sudah menikah, tapi masih saja bersikap manja. Cibir Noah. Aku manja pada ibuku sendiri, jawab Alana tak mau kalah. Manjalah pada suamimu sana, ejek Noah. Alana tidak menjawab dan hanya tersenyum saja, dan Noah ia menyadari jika ada sesuatu di balik senyuman itu. Sebenarnya kedatangan Noah kembali karena ada hal yang ingin ia tanyakan pada Alana. Namun, sepertinya saat ini bukanlah waktu yang tepat. Tapi tak apa, Noah akan bersabar menunggu waktu yang tepat untuk bertanya pada Alana kenapa ia bisa menikah dengan Andara, papa dari Stefano. Apa telah terjadi seseorang ataukah bagaimana? Tidak mungkin dalam waktu singkat mereka bisa tiba-tiba menikah. Padahal ia baru saja mendapatkan kabar jika Alana mengakhiri hubungannya dengan sang kekasih, Stefano. Dan tentu saja kabar itu membuat Noah terkejut, dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya dan kuliah sambil bekerja di perusahaan ayahnya. Tapi, di saat kepulangannya baru saja direncanakan, dengan tiba-tiba juga ia mendengar jika Alana telah menikah dengan Andara. Lelucon apa ini? Mereka bertiga pun akhirnya larut dalam obrolan yang sangat seru, apalagi sudah lama Noah dan juga Alana tidak bertemu. Membuat mereka banyak bercerita tentang kehidupan mereka selama ini. Noah adalah sahabat Alana yang sudah beberapa tahun ini ia kuliah di luar negeri. Mereka sekolah di sekolah yang sama, Alana, Stefano, Diandra dan juga Noah. Namun, tiba-tiba saja Noah memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Noah mengatakan jika itu adalah tuntutan orang tuanya.
Tapi sebenarnya ada hal lain yang membuat ia pergi jauh dan meninggalkan tempat di mana ia dibesarkan. Dan alasannya itu hanya Noah saja yang tahu. Setelah puas bercerita, Alana pun kembali ke rumah suaminya. Apalagi ia mendapat kabar jika sebentar lagi Andara akan pulang. Alana tahu karena suaminya itu menanyakan keberadaannya di mana, dan juga ia memberitahu jika sebentar lagi ia akan pulang. Sesampainya di rumah, Alana sudah disambut oleh anak tirinya yang selalu saja bersikap sinis dan tak pernah bersikap ramah. "Dari mana kau?" tanya Stefano. 29. Alana pun menghentikan langkahnya sejenak dan melihat ke arah Stefano. "Bukan urusanmu, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Uruslah urusanmu sendiri, anak manis." Alana bicara dengan penuh penekanan dan diakhiri dengan ejekan. Membuat Stefano langsung kesal dan ingin sekali marah pada Alana. Namun, baru saja ia akan membuka mulutnya Andara pun sampai ke rumah bersama dengan asistennya. Alana tersenyum saat melihat suaminya sudah pulang, dan sebagai istri yang baik. Alana pun langsung menyambutnya dengan gembira. "Baru pulang? Sini aku bawakan tasnya," ucap Alana. Andara pun memberikan tas yang ia bawa pada Alana. Entah kenapa saat ia pulang bekerja dan disambut seperti ini membuat ia merasa senang dan hatinya terasa menghangat. "Kau juga baru datang?" tanyanya pada Alana. "Iya, maaf ya tadi aku banyak bercerita dengan ibu," jawab Alana dengan senyum mengembang. "Tidak masalah." Melihat kedekatan mereka berdua tak bisa dipungkiri jika Stefano memang tak suka, ia kesal melihat Andara dan Alana terlihat dekat. Ia jadi curiga, apa selama ini mereka melakukan hubungan sembunyi-sembunyi di belakangnya. Apa mereka berdua mengkhianatinya selama ini dengan menjalin hubungan cinta? Seperti apa yang ia lakukan bersama dengan Diandra. "Nanti kita makan malam bersama," ucap Andara pada putranya Stefano. Jawabnya malas. Alana tak mempedulikan lagi Stefano dan lalu ia pergi ke kamarnya bersama dengan Andara. "Sial, Om mau mandi sekarang, akan aku siapkan airnya," ucap Alana. "Boleh." Seperti biasa jawaban yang diucapkan oleh Andara selalu saja singkat. Alana mengerti dan tidak merasa keberatan dengan sikap Andara yang dingin, karena sedari dulu pria itu memang jarang bicara. Tapi sifatnya sungguh sangat baik. Alana tahu itu, di mana ia selalu membantunya di saat ia sedang kesulitan finansial. Dan tak pernah ragu untuk membantunya jika Alana memang sedang membutuhkan bantuannya. Ia jadi merasa bersalah karena telah melibatkan Andara dalam balas dendamnya pada Stefano. Tapi, di balik semua itu Alana akan tetap menjadi seorang istri yang baik untuk Andara. Ia tidak akan pernah berkhianat dan akan menjadi istri yang baik dan setia untuknya. Alana berjanji. Sedangkan Andara, ia masih bingung dan juga canggung pada Alana. Bagaimanapun juga, Alana adalah mantan kekasih anaknya yang sempat ia anggap sebagai anaknya sendiri. Tapi siapa sangka takdir seolah sedang bercanda dengannya, dan kini Alana malah menjadi istrinya. Dan mirisnya ia menikahi Alana karena ia telah menodainya. Ia bahkan tidak bisa menahan gejolaknya di malam itu dan merusak hidup gadis baik hati ini. Akan tetapi, Andara berpikir apakah pernikahan ini akan berjalan dengan mulus. Dan apa ia dan Alana akan menjalani hubungan suami istri seperti pada umumnya. Atau bagaimana? Jujur saja Andara masih merasa bingung dengan situasi ini. "Om airnya sudah siap, Om bisa langsung mandi," ucap Alana tersenyum manis pada Andara. 30. "Baiklah terima kasih. Sama-sama." Alana pun menuju lemari pakaian untuk mengambil pakaian ganti untuk Andara. La akan menyiapkannya dan juga akan melayani Andara dengan baik. Saat hendak masuk ke dalam kamar mandi, Andara pun berbalik dan bertanya pada Alana. "Alana?" panggil Andara. "Ya," jawabnya lalu melihat Andara yang seperti sedang bingung.
Apa kau sudah mandi? Apa? Tanya Alana heran, kenapa suaminya ini malah bertanya ia sudah mandi atau belum. Jelas-jelas ia tahu jika Alana juga baru sampai ke rumah. Atau jangan-jangan, Andara ingin mengajaknya mandi bersama. Oh tidak. Alana belum siap untuk melihat lagi rudal milik Andara. Jujur saja ia masih takut jika harus melakukan hubungan ehem-ehem dengannya. Aneh sekali kenapa tiba-tiba, ia bertanya apa Alana sudah mandi atau belum. Dan jangan katakan jika ia ingin dimandikan oleh Alana. Astaga, apa yang aku katakan barusan? Saat ini Alana pasti salah paham dengan pertanyaanku. Padahal aku hanya ingin berbasa-basi saja agar kami tidak terlalu canggung. Tapi kenapa yang keluar malah pertanyaan itu? Dasar mulut laknat. Andara membatin menahan malu. 31. Suasana kamar itu terasa semakin canggung karena pertanyaan yang keluar dari mulut Andara. Alana pun menjadi kikuk dan menjadi serba salah saat mendengar pertanyaan dari Andara yang mengatakan apa ia sudah mandi ataukah belum. Aku kan baru pulang, Om. Jawab Alana gugup, baru kali ini ia merasa sangat canggung berhadapan dengan Andara. Padahal biasanya perasaan Alana biasa-biasa saja terhadapnya. Apa mungkin karena kini status mereka telah berubah menjadi sepasang suami istri. Jadi perasaan mereka terasa berbeda, dan mereka berdua yakin jika rasa itu bukanlah cinta. Karena cinta tak mungkin bisa dengan mudahnya datang begitu saja. Lupakan saja, maaf tadi aku salah bicara. Ucap Andara, setelah itu Andara pun melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Tubuhnya mendadak terasa sangat panas, ia ingin segera mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Untuk menetralisir rasa yang ada dalam hati dan juga pikirannya. Mungkin itu karena ia merasa malu pada Alana, karena sudah salah bicara. Dan mungkin saja saat ini Alana tengah salah paham padanya. Mendapati suasana canggung seperti ini, jujur saja Alana pun merasa tak nyaman. Apalagi ia harus kembali tidur satu ranjang dan juga satu selimut yang sama dengan Andara, pria dingin yang jarang bicara. Ternyata memang tak mudah bagi Alana untuk menjalankan misi balas dendam ini. Selain ia harus membayar mahal dengan hidup dan juga masa depannya. Ia juga harus menjalani hidup yang tak mudah yang akan ia jalani setiap harinya. Ternyata rasa sakitnya memang harus ia bayar dengan sangat mahal. Keesokan harinya, Alana menjalankan tugasnya sebagai seorang istri semestinya. Ia menyiapkan segala keperluan Andara, ia menyiapkan pakaian kerja dan juga yang lainnya. Alana juga membuatkan secangkir kopi panas untuk suaminya, karena suaminya itu sangat menyukai minum kopi panas di waktu pagi. Saat hendak masuk ke dalam kamarnya sambil membawa satu cangkir kopi untuk Andara, langkahnya dihalangi oleh Stefano yang baru saja keluar dari kamarnya. Entah apa maksud dari Stefano ini, kenapa pria ini senang sekali mengganggunya. Alana berdecak sebal, ia juga memutar bola mata malas saat melihat Stefano yang menatapnya dengan tatapan yang entahlah. Alana tak mau mengartikan apapun dari tatapan mata pengkhianat ini. Minggir. Aku mau lewat. Alana bicara dengan nada ketus. Setiap kali mereka berpapasan Alana memang selalu bersikap tak ramah. Tapi entah kenapa wajahnya yang sedang kesal seperti itu malah terlihat sangat cantik di mata Stefano. Ya, Stefano akui jika Alana memang gadis yang sangat cantik. Untuk itulah ia bertahan sampai bertahun-tahun menjalin hubungan dengannya. Akan tetapi, sayangnya Alana tak bisa memberikan apa yang ia inginkan. Hingga saat Diandra datang menawarkan diri, Stefano yang memang sangat menginginkan hal itu langsung menyambut dengan baik, kehangatan yang Diandra tawarkan. Dan pada akhirnya Stefano pun terlena dengan kenikmatan duniawi yang Diandra berikan. Kenikmatan dunia yang tak ia dapatkan dari Alana. Astaga, apa telingamu itu tidak berfungsi? Alana berdecak sebal dan mencoba melewati Stefano yang menghalanginya.
32. Namun, Stefano tetap menghalangi jalan Alana. Dia tak membiarkan perempuan itu untuk lewat. Tingkah dari Stefano ini sungguh membuat Alana kesal, hingga akhirnya ia pun menendang kaki Stefano. Dan ia pun berhasil, dan kini Stefano pun mengadu kesakitan karena tendangan Alana tepat mengenai tulang keringnya. "Bruk, RGGH, astaga Alana ini sangat sakit," seru Stefano, memekik kesakitan. Biar saja, rasa sakit yang Stefano rasakan tak sebanding dengan apa yang Alana rasakan, karena pengkhianatan yang telah ia lakukan.